Gedabus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Gunge di UB Channel. Semoga sore hari ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karomahnya, barokahnya kepada kita semua dan selalu mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan tetap Gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pasca Mas Dito, incumbent Bupati Kediri, menerima rekom dari Partai Demokrat dan belum menerima rekom atau surat penugasan dari PDIP konstituennya. Konstelasi dan suhu pilkada politik yang ada di Kabupaten Kediri ini gonjang ganjing, tak menentu arah. Betapa tidak, Mas Dito yang diharapkan bakal berangkat dari PDIP seperti tahun yang lalu. Bedanya kalau tahun lalu melawan bumbung kosong karena semua rekom sudah diambil oleh sama Mas Dito. Nah, sekarang Mas Dito ada lawan, yaitu Mas Denny yang berencana berangkat dari PKB dan Nasdem yang berpasangan dengan Bunda Mudawamah. Nah, diprediksikan masyarakat sak Kediri sebetulnya pengen Mas Dito kembali lagi melalui PDIP karena sudah 5 tahun ini PDIP dipegang Mas Dito ya aman-aman saja. Bahkan kecintaan rakyat Kediri dengan Mas Dito itu melebihi ambang batas. Hampir 90% masyarakat sak Kediri seneng kabeh karo Mas Dito. Nah, beberapa hari yang lalu ketika mendapat rekom dari Partai Demokrat, membuat terkesima warga masyarakat Kediri semuanya. Dari sini terjadilah ya konstelasi politik ini berubah. Yang semula kemarin tuh Mas Dito diperebutkan oleh calon wakil bupati banyak. Di antaranya ada Dr. Ari, ada Mbak Sip dan Bunda Dewi ini yang sekarang tetap menjadi calon wakil bupatinya. Nah, ini malah berubah. Saya ini PD malah rada bingung. Bingung kenapa? Ya kan tidak jadi mencalonkan Mas Dito. Ada dari Toto Mening Rapi ke Mbah Murdi ya. Mbah Murdi dari Ketua DPC PDIP Kediri. Ya udah apalah. Itu. Nah, di sini timbul pertanyaan di hati masyarakat ini. Seperti yang konten kami bertiga kemarin tuh, mungkinkah PDIP partai pemenang, partai besar hanya jadi penonton, tidak memberangkatkan sesuatu, atau bahasa politik abstain? Orang mungkin, gak mungkin. Yang jelas PD sudah ancang-ancang. Namun kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh PD. Tokoh PD lama, ini orang PD yang lama banget, tidak muncul di permukaan. Namun dia enggan disebutkan namanya, enggan disebutkan gambarnya sedikit aja nanti di sini di belakangnya. Nah ini dia seorang tokoh PD namun tidak mau muncul. Dia feelingnya terhadap PD luar biasa. Ketika saya tanya, Mbah, apakah PDI bakal abstain tahun ini?
di Kediri ini, karena Mas Dito tidak mendapatkan surat penugasan atau rekom dari PD. Jawabnya no. Dia berkeyakinan bahwa dalam hitungan hari, entah besok, entah lusa, entah kapan, nggak sampai pendaftaran atau tanggal 26 Agustus, PDIP, DPP, PDP pasti mengeluarkan surat penugasan atas nama Dito. Itu feelingnya teman saya yang tokoh PD lama tua yang tidak mau sebut namanya, tapi gambarnya itu tadi. Dia punya keyakinan tetap gak mungkin satu, PD abstain, kedua PD tidak bakal segampang mengeluarkan rekom atau surat penugasan pada pihak lain atau orang lain yang non partai. Karena dalam rumus dan kamus PD yang tidak tertulis, mengeluarkan nama atau rekom atas nama seseorang itu sudah melalui berbagai pertimbangan, verifikasi, berbagai survei, berbagai percobaan kader yang lain, berbagai aturan. Nah, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lama atau newcomer atau apalagi non parlemen. Maksud saya non partai. Artinya di luar kader PD gitu. Andai kan ada di luar kader PD yang dicalonkan, itu tidak semudah atau tidak secepat hitungan hari, enggak. Karena PD berhitung banget masalah ini. Dan belum ada ceritanya PD mengangkat kader dari non partai, tidak ada. Karena apa? Selama ini kader-kader PD menganda-anda semua. Jadi dia punya keyakinan tidak bakal PDIP merekom orang-orang di luar kadernya sendiri, pasti kadernya sendiri. Dan keyakinan yang mutlak ini, dia berkeyakinan bahwa Mas Dito dalam waktu dekat bakal menerima rekom dari PDIP. Mbuh, sesuk mbok ngono jarine. Lah ini semoga saja. Jika nanti dalam seminggu lagi Mas Dito mendapat surat tugas dari surat penugasan dari PDIP atau rekom dari PDIP, sudah barang tentu peta politik yang ada di Kediri ini berubah lagi. Dan goro-goro kemarin, inilah jawabannya mungkin. Ya enggak tahu ini benar atau tidak, yang jelas ini hanya sebagai prediksi atau estimasi atau ya gambaran atau perkiraan lekirka. Namun teman saya ini sudah mengikuti beberapa kali periode pilkada dan pilpres, sehingga analisisnya selalu tepat. Hanya kenapa ya ini teman saya ini kalau tidak mau saya eksplor terang-terangan tak wawancara ini, nggak mau dia. Kenapa dia? Ya, dia berjanji nanti begitu Mas Dito mendapatkan surat penugasan dari PDIP, silakan kita ngobrol-ngobrol kenapa sebabnya terhambatnya ini. Loh piye jal? Mungkinkah ada ormas-ormas yang mulai campur tangan ini? Ada ormas-ormas yang hebat-hebat karena mau tidak mau pertempuran elit politik di tingkat atas sana imbas di daerah-daerah, terlebih di kader-kadernya seperti ini. Ya seperti ini. Ini jari konco mau. Jadi tenan orangnya ya mbut ditembani ya. Terus bagaimana kita tinggalkan Mas Dito yang kata teman saya pasti mendapat surat penugasan dalam waktu dekat. Ini kata teman saya ya, moga ya. Oke, kita tinggalkan Mas Dito. Kita kembali ke kita mengulik ke Mas Denny. Mas Denny yang saat ini masih eksis bergandengan dengan Bu Mudawamah yang akan berangkat dari PKB dan Nasdem. Nah, namun kegelisahan Mas Denny juga ada kemungkinan kegelisahan dalam beberapa hari terakhir ini.
Sebab itu tadi yang saya sampaikan kemarin tuh, bahwa Caimin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, sudah mengeluarkan rekomendasi seluruh Indonesia final calon nama-nama calon nama-nama surat, pokoknya menurunkan surat rekomendasi calon pilkada, nama-nama pilkada di seluruh Indonesia. Sedangkan saya teliti di Jawa Timur, tidak ada namanya Mas Denny. Nah, yang ada beberapa nama di daerah lain. Makanya ini jika Mas Denny resa turu akhir-akhir ini ya wajar, mereka namanya tidak ada di situ. Namun semua itu kayaknya seperti yang konten kita kemarin waktu kami bertiga itu, kalau soal PKB ini tergantung Mbah Sentot. Jadi Mbah Sentot Ketua DPC PKB Kediri. Jadi saat ini Mas Denny kan sudah secara floor beberapa bulan yang lalu sudah mendapat rekom dari PKB. Nek nganti merusut iki terus dialihkan ke Mas Dito. Jirine sing tanggung jawab Mbah Sentot. Lah nek tetap berjalan Mbah Sentot ya oke. Jadi kita tunggu komitmen atau profesionalisme atau eksistensi dari PKB ini apakah masih tetap dengan Mas Denny dan Bu Mudawamah atau beralih ke lain hati. Kita tunggu dalam seminggu ini. Semoga saja gonjang-ganjing ini terjawab dengan baik. Artinya Mas Denny tetap memegang rekom dari PKB dan Nasdem, kemudian Mas Dito tetap memegang beberapa rekom, diantaranya dari Gerindra, dari PKS, dari Golkar, dari apalagi Partai Demokrat yang sudah resmi, dan semoga saja PDIP yang dalam hari-hari ini akan mengeluarkan surat penugasan atas nama Mas Dito. Jadi kondusif, artinya kondusif begini, kedua calon antara Mas Denny dan Mas Dito sama-sama memegang legalitas yang kuat dan bertarung fair play. Artinya juga yang salah satu bertarung dengan fair play. Yang kedua, artinya dalam Pilkada 2024 ini Kabupaten Kediri tidak seperti tahun kemarin yang Mas Dito melawan Bumung Kosong. Artinya dinamika pilkada yang ada di Kediri marwahnya akan berkembang. Orang monoton, biar aspirasi dan inspirasi masyarakat Kediri itu terkeseluarkan, terkesampaian dengan ada dua pilihan antara Mas Denny dan Mas Dito. Salut untuk semuanya, semoga semuanya bahagia. Jangan lupa tetap bahagia, dan jangan lupa lagi UB Channel tetap mengawal proses pilkada dengan ala UB Channel. Jangan lupa bahagia, tetap salam UB Channel, salam NKRI harga mati. Salam UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.